Ini adalah suasana Hong Kong di malam hari ya teman-teman. Ini saya ambil dari jendela kamar saya. Dan ini ketika saya ambil ini waktunya sekitaran jam 9 malam ya. Jadi inilah suasana di malam hari. Assalamualaikum teman-teman semuanya. Jumpa lagi ya dengan saya setelah hampir 2 minggu saya nggak membuat video ya. Kali ini saya mau bikin video karena saya lagi sibuk mau ngecap hara kan pulang cuti ke Indonesia selama 3 bulan ya. Jadi untuk kalian ya harus diingat, kalian tahu kan persyaratan sebelum kalian terbang ke Indonesia ya. Pastikan kalian itu membawa paspor asli, kontrak kerja asli, bawa sekalian ID card Hong Kong ya. Kemudian pastikan tiket kalian. Kalian harus tahu kalian tuh naik pesawat apa, jam berapa berangkatnya, dan bagasi kalian tuh dapatnya berapa kilo ya. Kalian harus jelas. Tapi ingat kalau yang dibawa ke kabin itu pokoknya 7 kilo ya. Yang bagasi itu kalian kan tiap pesawat itu beda jatahnya berapa kilo ya. Dan pastikan 2 hari sebelum kalian terbang kalian tuh harus mengisi ECD bea cukai. Untuk apa C? Itu untuk ditut setelah kita keluar mengambil barang dari tempat tujuan ya. Misal kalian udah nyampe Surabaya ataupun Bandara Jakarta, pasti kalian membutuhkan barcode itu. Jadi setelah ECD bea cukai kalian isi, nah nanti kalian screenshot barcode-nya itu nanti buat ngetut yang di tempat tujuan ya. Kemudian ada salah satu lagi syarat yang harus kalian penuhi, yaitu mengisi SSHP, surat sehat health pass ya. Sama aja mengisinya, cara nama, isi nomor paspor ya, tujuan penerbangan. Nanti kalau udah selesai kalian pasti akan dapat barcode. Nah barcode itu yang kalian harus screenshot ya. Nanti itu ditunjukkan ke pegawainya yang di Indonesia ya. Jadi sebenarnya nggak ribet. Asalkan kalian tuh tahu dan paham, itu mudah aja ya. Dan ini saya persiapan karena saya mau pulang. Saya itu dapatnya jatah bagasi ya, karena saya naik Royal Brunei. Jadi saya dapat jatah bagasi itu 40 kg. Saya beli itu langsung PP ya, kayak saya cuti 3 bulan, jadi 3 bulan itu saya langsung beli tiket pesawatnya itu PP. Dan untuk kalian yang mau tanya, tiket belinya di mana? Banyak banget ya di agen-agen kalian ataupun di Happy Travel. Saya ini belinya di Happy Travel ya, di Kaswibe gitu. Jadi nanti kalian kalau ke travelnya langsung bisa nanya nih, pesawat yang murah harganya berapa. Ada kan kalian di luar sana yang majikannya itu yang kayaknya pelit, yang mungkin nggak mau membelikan yang mahal, dibelikannya yang murah kayak yang Air Asia, atau bahkan apa itu pesawat yang nggak punya bagasi. Itu kan banyak tuh majikan yang perhitungan ya kan. Tapi kalau majikan baik biasanya mereka itu akan membelikan Cathay Pacific atau yang lainnya. Nah di sini kenapa saya memilih Royal Brunei, karena saya suka dapat bagasinya itu 40 kilo ya. Untuk kalian ya yang di bagasi yang mau pulang cuti nih, kalian harus ingat tasnya itu cuma bisa dalam bentuk 2 koper, nggak boleh sampai 3 koper. Jadi kalau walaupun saya dapat jatahnya 40 kg, itu juga cuma 2 koper. Jadi pokoknya semua barang yang masuk bagasi itu tidak boleh lebih dari 2 tas ya. Cukup 2 tas. Terserah kalian mau yang satu tasnya mungkin 25 kilo, yang satu tasnya 15 kilo, atau mungkin 20 atau 20 gitu, terserah. Yang penting pokoknya yang masuk bagasi itu jatahnya cuma 2 tas. Lihat ya ke kalian tiket saya ini. Saya sudah beli jauh-jauh hari ya, karena kalau kalian tiketnya itu belinya mendadak akan mahal. Jadi kalau kalian mau cuti, pastikan 2 atau 3-4 bulan sebelumnya kalian tuh harus sudah booking tiket pesawat, jadi biar harganya itu murah. Nah ini saya kan beli PP nih, jadi ini lembaran yang pertama, ini lembaran yang kedua. Ini untuk berangkat ke Surabaya, ini untuk kembali ke Hong Kong ya. Dan di sini tertera jelas kertasnya memang seperti ini. Jadi nanti waktu check-in kalian di bandara itu tinggal ngasih kertasnya ini ke bagian petugas, barulah nanti sama petugas check-in kalian akan diganti dengan tiket pesawat dan dikasih tahu sekalian kalian tuh dapat nomor tempat duduknya nomor berapa gitu ya. Jadi kalian nggak perlu bingung. Oke, sekarang saya karena di sini ada tulisan kan jatah bagasinya itu 40 kilo. Saya itu akan terbangnya jam 3 kurang 5 menit ya, 2:55 menit kalau Royal Brunei. Nanti saya akan transit di Royal Brunei. Nah karena saya transit, barang yang sudah saya check in kan itu tidak akan saya ambil, kecuali barang yang ada di pesawat itu pasti akan saya bawa turun. Nanti saya nunggunya di Royal Brunei itu, di Brunei Darussalam itu nunggu paling sekitar cuma 1 jam. Kemudian saya akan melakukan kembali penerbangan dari Brunei Darussalam menuju Surabaya. Itu sampai Surabaya itu saya pesawat landing sekitaran jam 9 malam ya. Jadi jam 9 lebih itu kita udah bisa keluar dari Bandara Surabaya. Itu untuk Royal Brunei ya.
Kalau kalian untuk tiket yang pesawat lain itu beda-beda ya, karena memang saya suka kenapa walaupun transit itu transitnya cuma 1 jam dan dapat jatah bagisnya 40 kilo ya. Oke, sekarang saya kasih lihat packing barang-barang saya yang mau saya bawa ke Hongkong, ke Indonesia maksudnya ya. Gimana cara masukkannya? Nah, oke. Jadi untuk kalian ya yang mau pulang cuti itu pastikan barang-barang kalian tuh benar-benar tidak melebihi jatah ya, maksudnya jatah yang udah ada di tiket kalian. Nanti kalau enggak kalian tuh pasti akan kena denda ya, takutnya kasihan kan, mahal, karena kalau kena denda itu mahal banget. 1 kilonya itu loh hampir 150 ya, kalau uang Indonesia itu ya hampir 300 ribuan, mahal sekali kan, sayang. Jadi kalau kalian itu mau pulang, pastikan barang kalian itu tidak sampai over ya. Asal kalian tahu ya, saya itu udah 5 tahun itu belum pulang loh. Terakhir saya pulang 2019 ya, waktu itu COVID, dan saya malas lagi untuk pulang karena ribetnya di bandara. Dan kebetulan sekarang COVID-nya udah kelar, dan majikan itu, nenek saya ya, maksudnya yang saya jaga itu udah meninggal. Jadi majikan saya itu ngasih waktu saya untuk 3 bulan cuti ya. Bisa nggak sih? Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini harus kita tekan ya. Bismillah. Oh, bisa ternyata teman-teman. Ya, kelar. Kelar kan? Saya tinggal kasih kunci. Nah, untuk memastikan apakah ini nanti sesuai dengan timbangan yang di bandara atau enggak ya, kalian minimal bisa menimbang dengan timbangan berat badan ya di rumah. Kalau di rumah majikan kalian ada timbangan berat badan, itu biasanya dengan di bandara itu selisihnya nggak begitu banyak ya. Saya akan coba timbang ini berapa kilo satu koper, oke? Kan pakai timbangan badan seperti ini ya. Saya akan lihat berapa kilo ini. Ya. Oh, 12 kilo teman-teman. Jadi ini 12 kilo ya. Saya mau timbang yang satunya lagi. Tahu berapa kilo? Bismillah. Oh, 28 sama 12 pas 40 kilo teman-teman. Ini 28, yang ini tadi 12. Jadi ini tadi koper yang hitam besar itu ya, itu 28 kilo. Kemudian koper yang kecil ini 12 kilo, berarti 40 kan. Saya nggak over. Kemudian ini nanti saya mau bawa naik pesawat, jatah kabin 7 kilo. Jadi oke, kelar. Jadi untuk kalian pastikan ya, selisihnya itu cuma sedikit kalau pakai timbangan badan ya. Tadi ya teman-teman, pastikan kalau kalian mau cuti itu segala sesuatunya kalian persiapkan dengan baik. Kalaupun kalian bingung mau tukar uang di mana aja, mau tukar rupiah, misal nih mau buat kalian pegangan ya di bandara sesampai di Indonesia gitu, kalian bisa tukar rupiah di toko-toko Indonesia yang ada di Hongkong ya. Kalian mau tukar rupiah yang berapa itu pasti ada ya. Kemudian saya ingatkan lagi, yang kalian buka rekening di Hongkong, entah itu BRI, BCA, BNI maupun Mandiri yang lainnya, kalau ATM kalian tuh selama di Hongkong kalian tuh sering pakai dan kalian udah aktif kan, pasti sesampai di Bandara Surabaya kalian tuh tinggal pakai. Tapi kalaupun kalian punya ATM dan selama di Hongkong ATM kalian tidak pernah kalian pakai sama sekali, berarti nyampe Indonesia itu tidak bisa langsung dipakai. Kalian harus pergi ke bank dulu yang ada di Indonesia nih.
kalian aktifkan, ngomong ke pihak bank, barulah itu bisa dipakai. Paham ya sampai sini? Oke, itu tadi ya sedikit kegiatan saya, karena memang saya benar-benar mau cuti dan 3 bulan. Sebelumnya saya minta maaf ya untuk kalian semuanya, dan apabila kalian ada yang mungkin mau ditanyakan ke saya, kalian bisa tulis di kolom komentar, nanti saya akan bantu jawab ya sesuai dengan kemampuan saya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.